Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yakin saja kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yakin saja kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Cek dulu, cek dulu, Yakin saja kita harus
harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yo. Hello, siapa tahu hoax. Yo. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip, positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yo. Hello, siapa tahu hoax. Yo. Hello, siapa tahu hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun
2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan gerak di masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo, di mana pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas,
cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tema kita hari ini adalah internet berbudaya atau budaya. Menarik ini. Sebagai bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang akan menampilkan Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI sebagai keynote speaker kita. Lalu ada Mas Rana Rayendra, SIKOM sebagai Key Opinion Leader, dengan narasumber Bapak Muhammad Rauf Azizi, SPDI, Bapak Dr. Renat I. Made Wiryana, SKOM, SSI, MAPSC, Bapak Robi Armilus, SSOS, MSI, dan Bapak Andika Putra Kennedy, ST. Selamat datang kepada para narasumber. Salam hangat, selamat siang ini. Semoga acara kita sukses hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai, saya perlu mengingatkan kepada para peserta yang sudah masuk ke dalam Zoom, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Siberkreasi, lalu follow Instagram dan Facebook kita di Siberkreasi. Pada saat acara akhir, bisa mengisi post-test dengan cara para peserta harus mengisi link registrasi terlebih dahulu yang sudah dilakukan sebelum acaranya dimulai, atau bagi peserta yang belum mengisi bisa registrasi di chat room ya, yang sudah dicantumkan di chat room. Lalu setelah melakukan registrasi, teman-teman akan mendapatkan token yang berupa angka, di mana angka tersebut adalah password untuk mengisi post-test. Pastikan teman-teman semua sudah melakukan registrasi mendapatkan token post-test tersebut. Lalu di akhir acara, sertifikat bagikan apabila teman-teman sudah mengisi post-test. Dan untuk tata tertib kita di acara webinar ini, saya perlu mengingatkan pada para peserta untuk mute mute audio di Zoom meeting, tapi aktifkan kamera videonya, lalu tidak dalam posisi berbaring atau tidur, tidak juga dalam posisi mengendari mobil atau berboncengan di motor, serta memakai pakaian yang baik dan sopan. Oke? Sebelum kita memulai acara lebih lanjut, mari kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan nanti akan diikuti oleh sambutan dari keynote speaker Gubernur Riau Dr. Samsuar MSI. Baik, saya harap peserta dan semua peserta dan pembicara narasumber untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia airku, aku pada nalangku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan survei APJII tahun 2020, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siber, Kreasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Samsuar, Gubernur Riau, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Kita akan memulai acara kita dengan memulai pemaparan dari narasumber. Pertama yaitu dari Bapak Muhammad Rauf Azizi, SPDI. Beliau adalah relawan TIK yang akan menyampaikan tema digital skill, positif, kreatif, dan aman di internet. Pak Rauf, sudah siap Pak? Alhamdulillah, sudah. Oke Pak, waktunya 20 menit ya Pak ya. Saya akan hitung ketika Bapak sudah memulai presentasi. Silakan Pak Rauf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Azizi. Saya dari relawan TIK. Saya berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang digital skill dengan tema positif, kreatif, dan aman di internet. Bisa di-share, Pak? Ya, ini sebentar lagi akan kita share, Pak. Oke, siap. Moga-moga tidak ada kendala ya, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan. Udah muncul gambarnya, Pak? Udah, Pak. Tinggal di itu ya, sampaikan ya. Sebelum saya menyampaikan materi ini, perkenankan kami dari relawan TIK hari ini sedang berduka bahwasannya salah satu rekan sejawat kami, sahabat kami yang bernama Muhammad Latif Faidah, Ketua Relawan TIK Kota Bandung, dan juga pengurus komunikasi publik Relawan TIK Indonesia, tutup usia, Pak. Jadi pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh peserta untuk berkenan mengirimkan doa untuk beliau. Semoga arwahnya tenang
dan segala amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya yaitu sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu apa sih sebenarnya digital skills. Jadi digital skill ini adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunatik serta sistem operasi digital. Nah, internet ini tanpa diragukan lagi adalah salah satu sumber daya terbaik yang tersedia bagi kita untuk mendapatkan informasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Nah, tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia memunculkan berbagai dampak di masyarakat, baik positif maupun negatif. Nah, untuk dampak positif internet tidak perlu diragukan lagi. Yang perlu dipikirkan adalah dampak negatifnya. Karena internet tidak saja diakses oleh orang tua, tetapi juga remaja dan anak-anak. Nah, bagi orang tua yang sebagian besar sudah memiliki kontrol diri yang baik, dampak internet dapat dieliminir atau dikurangi dampaknya. Tapi tidak dengan remaja dan anak-anak. Mereka masih sangat labil dalam hal pemikiran dan sikap. Nah, keberadaan konten internet yang tidak aman dapat berdampak pada tumbuh kembang remaja dan anak-anak kita. Nah, terlebih kita tidak mengetahui siapa dan apa yang bersembunyi di balik layar tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran penggunaan internet di Indonesia tahun 2020 berdasarkan sumbernya Valid News. Jadi populasi penduduk Indonesia itu ada 272,1 juta jiwa. Nah, pengguna internet itu ada 175,4 juta. Nah, kalau dipresentasikan itu ada 64% penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Nah, sedangkan pengguna media sosial itu ada sekitar 160 juta. Persentasinya yaitu 59%. Sedangkan pengguna media, data perbandingan dari Januari 2020 dibanding dengan Januari 2019 itu tumbuh 12 juta atau 8,1%. Sedangkan untuk smartphone yang terkoneksi dengan internet itu berjumlah 338,2 juta atau 124%. Jadi dari total penduduk kita 272,1 juta, itu jumlah smartphone-nya malah lebih banyak dibanding jumlah penduduk. Karena biasanya kita satu orang itu bisa memiliki 2 atau bahkan 3 smartphone. Nah, sedangkan smartphone yang terkoneksi dari Januari 2020 dibanding dengan Januari 2019 itu naik 4,6% atau lebih dari 15 juta. Jadi penggunaan internet mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Perkembangan teknologi memicu terjadinya kenaikan jumlah pengguna internet. Nah, internet dapat memberikan kemudahan bagi hampir semua bentuk kegiatan, mulai belajar, bekerja, berbisnis, atau untuk tujuan lainnya. Oke, kita lanjut. Ini ada 5 dampak positif internet. Sebenarnya dampak positif internet itu sangat banyak sekali ya. Cuman pada kesempatan ini saya merangkumnya menjadi 5. Yang pertama ini memudahkan komunikasi. Kita ingat betul bagaimana dulu kita sulitnya berkomunikasi. Waktu zaman saya kecil belum ada internet, itu masih telepon ya, masih telepon. Dulu zamannya wartel, dulu ada wartel namanya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang sudah serba canggih semuanya. Nah, ini sangat dimudahkan sekali komunikasi kita saat ini. Kemudian yang kedua, memudahkan pencarian informasi. Ini juga sebuah yang sangat positif sekali. Keberadaan internet ini memudahkan kita mencari informasi. Orang bilang katanya, kalau tak tahu tanya aja Mbah Google katanya kan. Kadang banyak kita bertanya kepada Google.
pengen tahu tentang ini, kita tanya Google dan lain sebagainya. Inilah salah satu dampak positif internet, memudahkan pencarian informasi. Kemudian yang ketiga, memudahkan transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini bisa jadi di era pandemi ini banyak dilakukan social distancing yang mengharuskan antara penjual dan pembeli ini tidak berjumpa. Nah, ini berdampak positif juga bagi para UMKM, bagi para wirausahawan. Banyak orang malah memasarkan produknya sekarang via online, dijual melalui Facebook dan lain sebagainya. Bahkan orang dulu mungkin kalau mau beli air galon, dia harus datang ke tempat orang jual air galon. Nah, sekarang cukup di WA saja, di telepon saja, dan lain sebagainya, bisa sistem ongkir ya, sistem dikirim, tidak perlu kita datang ke lokasi. Bahkan untuk makanan pun seperti itu juga. Kemudian yang keempat ini adalah sarana untuk belajar. Nah, tidak dipungkiri semenjak pandemi COVID-19 ini, memang segala pembelajaran itu dilakukan secara daring. Hanya dengan adanya internet sangat terbantu sekali sistem pembelajaran ini. Bahkan bayangkan saja jika tidak ada internet, bagaimana proses belajar dan mengajar kita di era pandemi ini. Sementara kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka. Kemudian yang kelima itu adalah untuk berkarya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di era pandemi ini, salah satunya dengan berkarya. Nah, berkarya kita lihat banyak sekali generasi muda, anak-anak muda kita yang sukses dengan berkarya di internet. Baik itu menjadi YouTuber, programmer, dan lain sebagainya. Bahkan ada kisah nyata nih, ada teman saya di Banyuwangi, Jawa Timur, dia dulu kerja menjadi TKI di Jepang. Singkat cerita, dia membuat akun YouTube, melipsing ceramah-ceramah salah satu ustadz terkenal di Indonesia. Kebetulan ustadznya dari Riau, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan alhamdulillah, lipsing yang dilakukannya itu diterima oleh publik, diterima oleh warganet, oleh netizen. Hingga akhirnya followernya banyak. Akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Dia tidak lagi menjadi TKI di Jepang. Nah, sekarang dia menjadi YouTuber hingga saat ini. Kemarin sempat komunikasi, mungkin gaji sekarang pendapatan YouTube-nya dalam sebulan itu mungkin sudah mencapai 50 juta ke atas. Luar biasa ya. Kemudian dampak positif internet sebanding dengan dampak negatifnya. Nah, banyak dampak positif, banyak juga dampak negatif. Nah, disinilah pentingnya menerapkan sikap positif, kreatif, dan aman di internet. Selanjutnya di sini, penggunaan internet secara positif, kreatif, dan aman dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, seluruh komponen ini ada di situ. Komponen paling terkecil yaitu keluarga. Kemudian ada di situ lingkungan RT, RW, ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara harus hadir untuk menciptakan penggunaan internet yang positif, kreatif, dan aman. Bukti negara hadir, salah satunya adalah kegiatan kita hari ini adalah bukti negara hadir dalam menciptakan penggunaan internet secara positif, kreatif, dan aman. Jadi artinya kekhawatiran tentang efek negatif internet dapat dinetralisir dengan mengembangkan kemampuan baru, menguatkan literasi dan tradisi membaca. Jadi alih-alih kontraproduktif, internet justru dapat memperkaya ide-ide positif. Selanjutnya di sini ada namanya internet positif. Internet positif ini merupakan suatu kebijakan dari Kementerian Kominfo untuk mengendalikan beberapa konten dari website, baik dari segi konten website, iklan, ataupun lainnya. Nah, biasanya website yang terkena internet positif itu adalah website yang berbau pornografi, SARA, perjudian, dan lain sebagainya. Ini langsung muncul internet positifnya. Nah, kemudian untuk keamanan internet, itu adalah proses atau cara melindungi dan menangani ancaman keamanan
yang berkaitan dengan internet, baik itu jaringan, browser, maupun sistem operasi yang kita gunakan. Ancamannya bermacam-macam, di antaranya pencurian data, penyebaran virus, dan lain sebagainya. Nah, untuk keamanan internet ini tidak bisa dianggap sebelah mata, karena sudah banyak sekali orang yang menjadi korban terkait lemahnya keamanan internet. Bahkan baru-baru ini di daerah tempat saya tinggal, di Kabupaten Indragiri Hulu, ada sejumlah camat yang menjadi korban serangan hacker. Jadi sang hacker ini meretas akun WhatsApp milik camat-camat. Jadi beberapa camat sempat menjadi korban. Bahkan ada juga yang beberapa pejabat lainnya menjadi korban Facebooknya diretas. Meminta duit kepada orang-orang dengan modus pinjam duit, nanti kirim nomor rekening, minta pulsa, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita kemarin sempat beberapa membantu penanganan, kita dari relawan TIK membantu penanganan serangan hacker tersebut, walaupun tidak semuanya tuntas, tapi sebagian besar sudah kembali. Kemudian kreatif di internet itu memanfaatkan internet untuk mengembangkan kecakapan diri dan memproduksi ide-ide cemerlang. Banyak sih kreativitas yang bisa kita lakukan di internet, apalagi di era pandemi ini mengharuskan kita memang banyak menghabiskan waktu di rumah. Selanjutnya, nah ini ya. Bagaimana cara menjadikan internet menjadi tempat yang aman bagi kita semua? Nah, ini khususnya biasanya bagi yang sudah memang dia lama atau masih muda-muda biasanya tak ada masalah. Cuman bagi yang baru-baru atau mungkin yang awam baru-baru punya main-main media sosial, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang pertama, pikirkan dulu sebelum kamu menerima sebuah permintaan. Jadi kalau ada orang meminta pertemanan di Facebook atau di media sosial lainnya, silahkan dicek dulu profilnya. Ini akun palsu atau akun asli sih, gitu kan. Kalau palsu ya nanti dululah, nggak usah diterima dulu daripada bahaya kan. Kemudian yang kedua, pikirkan dulu sebelum kamu mengirimkan sesuatu. Nah, misalnya ada sharean di WhatsApp yang kira-kira itu menimbulkan kekacauan, atau apalagi sekarang era pandemi ini banyak sekali isu-isu atau berita-berita hoax tentang baik itu tentang COVID, tentang vaksin. Bahkan tadi malam saya sempat mengingatkan salah seorang anggota grup, itu dia menge-share sebuah surat pernyataan dari MUI, bahwasanya MUI siaga 1 karena ada vaksin ini merupakan operandi PKI, isi surat edaran tersebut. Nah, itu saya ingatkan, itu hoax Pak, jangan disebarkan gitu kan, karena bahaya bagi orang yang tahu ya alhamdulillah, tapi bagi orang yang tak tahu kan ini bisa menjadi kekacauan gitu kan, apalagi di daerah. 4 menit ya. 4 menit lagi Pak ya, siap. Iya, oke. Kemudian yang ketiga itu pikirkan dulu sebelum kamu membagikan sesuatu. Nah, ini memang hal yang harus kita perhatikan juga, terutama ketika kita melihat ada berita-berita yang judulnya bombastis dan lain sebagainya, itu kita cek dulu linknya ini, benar nggak linknya ini gitu kan, apakah medianya ini betul-betul terdaftar atau tidak, atau coba kita cek perbandingan di media-media lainnya gitu, media-media mainstream lainnya. Karena waktu terbatas. Nah, ini dia kreatif di internet itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif ini artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, secara umum kreatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, contohnya kreatif di internet seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu bisa menjadi YouTuber atau membuka toko online
atau tidak pun toko online biasanya jualannya tidak lagi secara tatap muka, bisa melalui memanfaatkan teknologi, bisa melalui WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah ini terakhir mungkin ini Pak Moderator, tips berinternet positif, kreatif, dan aman. Yang pertama, gunakan internet itu untuk mengakses konten yang positif. Jadi keberadaan internet ini kita manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif, tidak untuk hal-hal yang negatif. Karena semuanya itu ya tergantung kita, tergantung niat kita. Karena innamal a'malu biniat. Jadi semuanya itu tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin menggunakan internet ini untuk kemungkaran, untuk kenegatifan, ya bisa saja. Cuman semuanya itu kembali lagi tergantung niat kita. Kemudian yang kedua, hapus malware, pop-up, dan iklan yang tidak diinginkan. Jadi malware ini bahasa awamnya itu virus ya. Virus. Jadi hapus saja virus. Biasanya ada apa kirim-kiriman daftar ini, nah itu tak usah terlalu dihiraukan. Kemudian yang ketiga, validasi link mencurigakan. Apabila ada berita yang kira-kira nampaknya mengganjal, coba divalidasi dulu, dicek dulu linknya. Banyak sih sebenarnya website-website untuk menerima laporan-laporan, baik itu dari Kementerian Kominfo sudah menyediakan, kemudian dari TNI, dari Polri juga sudah ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahaya orang asing. Nah, ini orang asing ini kita kalau media sosial itu kita tidak tahu sebenarnya akun yang berteman dengan kita itu adalah asli atau tidak. Gitu. Jadi kita harus tetap waspada. Kata orang dulu, bahaya orang asing ini dalam artian ya kita intinya waspada. Jangan sampai kita dengan orang yang baru kita kenal, kita terlalu terbuka, yang akhirnya nanti malah berbahaya. Karena ada pepatah mengatakan musuh terberat itu adalah teman kita. Jadi bukan musuh yang nampak itu tidak. Maka bahkan teman kita itu akan menjadi musuh terberat bagi kita. Makanya jangan terlalu terbuka. Kemudian yang kelima, periksa pengaturan privasi, itu perlu. Mungkin kalau di media sosial nggak usah terlalu ditampilkan kontaknya, alamat lengkapnya, dan lain sebagainya, karena kita tidak tahu apa yang akan orang lakukan dengan kita. Kejahatan selalu mengintai kita, karena kejahatan dunia maya itu lebih sama sebenarnya dengan dunia nyata. Jadi apa yang kita lakukan di dunia maya itu terjadi juga di dunia nyata. Terus ingat. Kemudian yang keenam itu ingat postingan itu permanen. Jadi jangan sangka ketika kita memposting itu nanti ketika kita hapus itu tidak bisa dilihat kembali. Jadi ketika kita posting itu walaupun kita hapus itu data masih tetap ada. Kemudian yang ketujuh, buat password kuat. Nah ini biasanya kalau kita bermedia sosial ada perintah itu kalau password masih lemah dia masih kuning, kalau kuat itu warnanya hijau. Itu tetap harus kita perhatikan. Kemudian yang ke-8, jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi. Ini seperti yang masuk privasi tadi itu, jangan terlalu terbuka. Yang ke-9, hati-hati terhadap berita palsu atau berita hoax. 10, tips berinternet positif, kreatif, dan aman, itu adalah tahu cara memblokir atau melaporkan konten. Ini banyak sekali website atau hal yang bisa untuk kita melaporkan. Salah satunya yang kemarin sempat di
menggunakan Recording in media progress. sosial, silahkan keluarkan akun kita dari aplikasi itu. Karena kebanyakan memang tidak dikeluarkan, Betul. cukup di close aplikasinya saja. Iya. Mungkin itu saja. Nah, Para Rauf. terima kasih. Iya, Waktu sudah habis Pak Moderator. udah habis Pak. Alhamdulillah, pas ya Pak ya. Pas, Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Rauf. Nanti mungkin dilanjutin dengan pertanyaan Pak yang dari para peserta. Siap. Oke, baik. Berikutnya pemaparan dari Bapak Dr. Renat I. Made Wiryana Eskom SSI MAPPSC yang merupakan dosen Universitas Gunadarma yang akan membawakan tema Digital Safety, perbedaan antara hacker dan cracker. Pak Made Wiryana sudah siap Pak? Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar dengan bagus Pak. Oke, Made, terima kasih. silakan Pak, 20 menit ya Pak. Siap, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, siap. Mari Pak, mangga. Ya, apakah sudah terlihat screen saya? Belum Pak. Oh, belum? Belum. Sudah terlihat sekarang? Di sini saya sudah share. Mungkin Pak Rauf bisa di off dulu Pak. Ya, ini mau kita. Oke. Bentar, saya. Oke. Ya, saya share terlebih dahulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sudah terlihat? Sedang Pak lagi on progress itu. Belum Pak, tunggu. Masih belum. Mungkin on progress di situ. Iya. Siap. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum Pak. Emang di situ has started screen sharing, tapi belum Iya. muncul di kita Pak. Iya. Di sini saya posisi udah share screen. Kita share ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa lihat nggak? Belum Pak ya? Belum. Pak Ruby belum Pak kayaknya. Gimana Pak? Coba. Belum ya? Pak, perlahan lagi Pak. Tadi coba bisa. Iya. Coba saya ulang ini. Oke. Coba kalau sekarang apakah sudah?